Ya, ada situasi aneh. Aneh saya bilang karena ini adalah forum diskusi para diaspora Indonesia, tetapi ternyata ada yang membubarkan oleh sejumlah orang. Oke, kita lanjut. Kacau. Ini di sebuah hotel itu forum yang resmi yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah, tapi ada sejumlah orang yang membubarkan beberapa acara ini sebenarnya video itu kita hapus ya. Kita tidak betul. Kita lihat komentar dari mereka ya, langsung saja. Pasaan tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya kita ingin mendiskusikan bagaimana supaya pergantian kekuasaan itu menjadi suatu hal yang betul-betul bisa kita lihat sebagai suatu hal yang positif dengan segala macam negativity yang ada. Yang kita inginkan adalah bagaimana supaya kita bisa mendapat gambaran apa yang kita lakukan dan apa rencana-rencana yang kita bisa usulkan kepada pemerintahan baru di dalam rangka bagaimana melihat Indonesia ke depannya. Saya sendiri cukup kaget karena keadaan seperti ini cukup membingungkan saya. Saya belum lama sih di Amerika, baru 25 tahun. Tapi saya melihat kejadian-kejadian seperti ini adalah satu hal yang biasanya dilakukan di negara-negara yang tidak demokrasi. Padahal Indonesia ini adalah negara ketiga demokrasi terbesar di dunia, ya kan, berdasarkan population. Jadi saya cukup kaget, dan saya kagetnya itu memang dari pagi sudah dikasih tahu ada demo di depan. Saya bilang silahkan saja mereka demo, mereka punya hak untuk bersuara. Kami juga punya hak untuk berserikat, berkumpul di sini. Monggo, kita tidak akan keluar mengganggu mereka, dan saya harap pihak keamanan tidak menjamin bahwa mereka tidak masuk ke kita. 5 menit sebelum kejadian tadi, saya baru bertemu dengan pihak kepolisian yang menjamin bahwa tidak akan ada demonstrasi orang-orang demo dari luar yang masuk. Ya, kita bilang oke, terima kasih Pak. Ya, jadi sudah ada pembicaraan sama pihak kepolisian, Bapak Tata ini ya. Artinya polisi menjamin tidak akan ada anarkis atau kejadian apapun sebelumnya. Dan 5 menit kemudian saya baru masuk di sini, mereka semuanya masuk. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya memalukan sekali, sangat memalukan. Betul. Sangat malu sekali bagi kita, malu sebagai. Karena apa? Ini akan muncul di diaspora. Okay. Yakinlah, ini akan muncul. Forum Tanah Air alhamdulillah ada di 5 benua. Kita ada di 21 negara lebih. Insya Allah berita ini akan menyebar ke berbagai negara. Dan ini memalukan sekali. Apa yang kita bisa tawarkan, memperlihatkan kepada dunia luar? Iya kan? Ada betul. Orang-orang diaspora yang sudah lama tinggal di luar negeri, yang punya concern bagaimana negara ini bisa berjalan lebih baik. Kok dihadapkannya seperti ini? Ini kan yang menjadi hal yang sangat memalukan, sangat memalukan. Benar. Saya tegaskan itu sangat memalukan karena ini live. Mas Agus, live Zoom-nya? Yang live. Live. Enggak, maksudnya tadi waktu kejadian itu kita Zoom sudah live, Pas. Karena diaspora dari luar yang tidak sempat datang, mereka melalui Zoom. Ini kan memalukan seperti ini gitu loh. Yang hadir di sini orang-orang yang terhormat, akademisi, orang-orang yang punya pemikiran yang sama untuk melihat bagaimana bangsa dan negara ini lebih baik ke depannya. Kalau dibikin begini, negara ini mundur. Betul. Mundur lebih dari 40 tahun yang lalu gitu loh. Ini kelakuan seperti benar, lebih parah dari Orde Baru ini. Orde Baru nggak ada dibubarkan begini, dibubarkan sebelum acara. Betul. Nggak ada acara berani masuk kayak begini. Di sini ada bapak-bapak dari angkatan yang mungkin bisa menjelaskan apa yang saya katakan itu betul. Jadi sekali lagi, teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, ya kan?
bahwa mungkin maksudnya mereka ini mau istilahnya shock terapi ya. Tapi yakinlah bahwa mereka salah memilih tempat dan salah memilih orang, salah sasaran. Karena berita ini tidak hanya akan ada di Indonesia, tapi akan ada di 5 benua dan akan menyebar dan akan terus diputar. Jadi selamat menikmati kritikan-kritikan siapapun di belakang demo ini. Selamat menikmati apa yang engkau tanam, inilah yang engkau tuai. Allah. Jadi demikian dari saya, Mas Hersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga di sini Bang Prof. Din Samsudin, mohon di sini kan. Tadi yang satu mic-nya mana? Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Forum diskusi Mohon maaf, suara kebangsaan hilang. dibubarkan. Siapa yang Dari ini? penerbangan dari Paris ke Doha, tahu-tahu tiba di Doha suara hilang. Ini nggak ada kaitan dengan Israel. Terima kasih atas kesempatan pertama, karena setelah ini saya mohon izin mau ke bandara. Ya. Apa yang kita saksikan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tata, dan juga pernyataan beliau ini sungguh memalukan. Bahkan kalau ada kata bahasa Indonesia yang lebih keras lagi bisa kita ungkapkan. Bagi saya ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika masuk dan merusak, ini adalah anarkisme yang saya kira tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rejim yang memang anarkis terhadap rakyatnya. Dan polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang, fungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan, ternyata diam saja. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Tadi saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar, Din Samsudin, pemecah belah rakyat. Saya justru sebaliknya, kalau polisi yang ada di depan sana membiarkan, tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, tadi disebut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat, polisi yang membiarkan kejahatan. Dan ini terjadi di mana-mana. Nanti dijelaskan oleh Mas Said Didu, yang juga membiarkan perampasan tanah-tanah rakyat. Ya. Oleh karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rejim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi. Dan saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Kita berharap, tadi sudah disebut oleh Mas Tata, pemerintahan baru yang saya kira ya mungkin diantara kita ada perbedaan pendapat. Kita berharap pemerintahan baru khususnya di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mengoreksi ini semua. Kalau sama saja bahkan menjadi penerus, saya kira kita akan berada di garda terdepan untuk mengoreksi pemerintahan baru tersebut. Demikian, dan mohon disebarluaskan ke mancanegara, ke 5 benua. Saya mohon maaf nanti di tengah jalan, mohon izin untuk pamit dari tempat ini, dan mudah-mudahan bisa hadir pada silaturahmi yang akan datang oleh FTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita giliran dulu, kita dengar dulu Pak Majen Sunarko ya. Silakan Pak Narko. Silakan Pak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa ngomong, sudah cukup lengkap. Tapi justru muncul pertanyaan di
pikiran saya. Ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Tuh ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Kan ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, kita, karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia bahwa saat ini dan ke seluruh dunia. Saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita tahu amburadul. Tahu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana, satpam pemilik hotelnya juga ada di sana. Nah, gitu. Jadi ya, satpam dipukuli risiko dia harus ngelawan. Ada preman masuk sini. Gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang lain-lain saya belum bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tunjuk atau siapa yang mau nyampaikan? Ya, kiranya video sampai di sini saja ya bosku, pengantar terakhir saya. Semoga kejadian seperti ini tidak ada lagi ya terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Karena ini adalah forum resmi, forum suara rakyat, forum diskusi. Seharusnya jika memang ada yang tidak setuju dengan diskusi seperti ini ya harus dibicarakan atau ikut diskusi masuk ke dalam adu argumen saja. Jangan membuat kegaduhan. Ini kan namanya kriminalisasi atau kebrutalan lah. Saya harap semuanya akan baik-baik saja dan Indonesia damai. Untuk pemerintahan yang baru Pak Prabowo Subianto, kita berharap Indonesia bisa lebih baik ke depan. Oke teman-teman, jangan lupa dukungan terhadap channel ini dengan cara like dan subscribe jika kalian suka. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.